Udah kelihatan belum ya KBT? Udah kelihatan, Gin? Udah? Oke. Udah. Ini di sini izin untuk bacain CV-nya Bang Pram secara singkat. Jadi nama lengkap Bang Pram ini Dr. Muhammad Ihsan Pratama. SD-nya di SD Islam Radatul Jannah, di SMP N1 Payakumbuh, lalu lanjut SMA-nya di SMA N2 Payakumbuh, dan masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2015. Nah, untuk pengalaman-pengalamannya ini, sekarang Bang Yusan lagi isyip di Rumah Sakit Universitas Andalas, dan sebagai pembimbing IMO mulai dari tahun 2021 kemarin. Nah, jadi Bang Pram ini juga pernah menjadi Ketua DPM KMFK UNAN, pernah menjadi Ketua MRC, dan juga menjadi Ketua Wisma Kedokteran. Selain itu, Bang Pram juga menjadi Komting di tahun 2 angkatan 2015. Ini bisa kita lihat banyak banget ya untuk pengalamannya. Lalu pengalaman penelitiannya juga banyak, pernah menjadi asisten penelitian di berbagai penelitian dosen. Nah, mungkin sekilas saja mengenai Bang Pram, dan selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan pengenalan mengenai bidang neuropsikiatri ini yang akan disampaikan oleh Bang Pram. Bang mau share screen atau gini yang share screen, Bang? Abang aja deh. Bentar, Halo, abang. Abang aja. Oke, bentar gini. Udah, Bang. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahman Sofiru, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya kepada panitia dan juga para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada Abang sedikit berbagi mengenai bidang neuropsikiatri ya, untuk persiapan kita dalam menghadapi IMO tahun kedokteran. Nah, sebelumnya Abang ingin tahu di sini ini angkatan yang paling tua berarti angkatan 20 ya. Angkatan 19 nggak ada ikut lagi ya, Gen? Iya, Bang. 19 sudah enggak, Bang. Berarti ini untuk mempersiapkan angkatan 20, 21 dan 22 untuk mengikuti IMO di tahun depan. Nah, sebenarnya neuropsikiatri ini sebelumnya Abang ingin menjelaskan bahwa untuk di Sumatera ya, terutama di wilayah satu, untuk neuropsikiatri ini FK cukup diperhitungkan ya, Dek. Bagaimana kita ketahui yang kemarin kan kebetulan Gina sendiri itu berhasil ya, juara 2 ya. Dan sebelumnya pada tahun Abang juga berhasil juga memilih walaupun juara 3, tapi setidaknya untuk di antara bidang-bidang lain tahunan cukup kuat di bidang neuropsikiatri. Cuma target kita nanti gimana juara satunya nanti untuk bidang neuropsikiatri ini. Dan Abang harap nanti setelah mempelajari ini adik-adik masih minat untuk bikin neuropsikiatri, dan nanti setelah ini kabarnya juga akan ada bimbingan olimpiade juga ya untuk fase berkelanjutan di bidang neuropsikiatri. Nah, jadi nggak tutup kemungkinan adik-adik yang tahun 1 bisa ikut untuk bimbingan, tidak tertutup kemungkinan karena kita akan berikan nanti kesempatan rata untuk semuanya bisa mengikuti. Jadi untuk masing-masing angkatan itu akan dipilih. Dan juga ini Bang sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk neuropsikiatri ini nggak mungkin ya pelajarannya itu yang begitu banyak sekali dirangkum dalam waktu cuma 1,5 jam. Jadi mungkin nanti dalam 1 jam ke depan Abang akan menjelaskan secara ringkas-ringkas saja apa aja sih materi-materi neuropsikiatri ini yang perlu adik-adik ketahui. Yang ibaratnya itu kalau seandainya adik-adik ingin tahu ini, adik-adik tahu dasarnya. Nah, dasar inilah yang akan Abang buka untuk buatkan untuk adik-adik semuanya.
karena tidak akan mungkin abang mengulang semua materinya, apalagi secara detail ya. Nanti itu akan kita jelaskan seiring berjalannya waktu. Oke, udah siap semuanya. Mungkin selanjutnya abang akan langsung share screen abang udah kelihatan ya. Dan ini abang ambil materinya itu dari materi mantap ya. Jadi persiapan UKM PPD semua materi itu digabung jadi satu. Nah, jadi materi untuk neuropsikiatri ini abang ambil dari materi-materi yang sudah dirangkum oleh orang UKDI ya, UKDI. Dan juga ini bahannya abang ambil dari bahan PPD mantap. Oke. Udah kedengaran kan suara abang? Atau abang putus nih? Terdengar, Bang. Halo? Oke. Ya. Jadi untuk neurologi, nah, apa yang harus dipahami untuk neurologi? Nah, ketika kita berbicara mengenai neurologi, nah, mungkin hal yang pertama yang harus adik-adik ketahui itu adalah di dalam neurologi itu adik-adik harus bisa mendefinisikan dari penurunan kesadaran. Karena penurunan kesadaran merupakan salah satu faktor penting yang harus adik-adik ketahui sebelum dan merupakan gejala terbanyak ya yang ada pada sistem saraf kita. Nah, penurunan kesadaran standarnya itu kita sudah mungkin yang udah SL sudah tahu ya, menggunakan glaucoma scale ya. Jadi GCS ini merupakan standar untuk kita mengetahui apakah orang sadar, mulai dari yang kita periksa mata, motorik, sama verbal. Nah, nanti itu mungkin bisa dipelajari sendiri. Dan jelas nanti dari GCS ini kita bisa menentukan orang-orangnya itu apakah dia itu koma, apakah dia itu sopor, apakah orang itu delirium, dan segala macam dari skor-skornya. Nah ini, jadi misalnya dari mata, apakah spontan, apakah dia itu pasti kasih omongan baru dia melihat matanya, atau di rangsangan baru melihat, itu ada skornya masing-masing ya. Nah, Bandra akan menjelaskan semua 2, skala dalam waktu ini, mungkin akan mempunyai waktu, cuma ada yang tahu. Kalau untuk menurunkan kesadaran, kita akan menggunakan standarnya glaucoma scale, menentukan statusnya. Nah, ini CMC 1415 menunjukkan kita ini sadar ya, kompetensi kooperatif. CMC ini apatis, delirium, somnolens, sopor, dan koma. Nah, ini akan adik-adik pelajari sendiri. Lalu untuk apabila menemui soal gangguan kesadaran, yang mesti kepala adik-adik itu ada istilahnya rumus packingnya ya, atau rumus cepatnya itu ya, yang memegang itu vitamin D ini ya, vitamin D. Berarti kalau seandainya kita itu menemui soal yang mengenai kesadaran, untuk penyebabnya itu pikirkan yang pertama masalah di vaskular. Masalah di vaskular, ya, misalnya itu stroke, misalnya ya, stroke. Nah, yang paling sering itu stroke. Atau misalnya trauma, trauma intrakranial. Intrakranial. Lalu pikirkan infeksi kemudian kesadaran, encephalitis. Nah, belum misalnya trauma tadi dimaksud juga tadi ya, vaskular, infeksi, trauma, autoimun. Nah, jadi juga bisa memikirkan pasien-pasien yang nantinya awalnya penyakit, bisa jadi pasien itu awalnya itu bukan penyakitnya itu bukan penurunan kesadaran, tapi disertai dengan penurunan paras PC dari kaki sampai ke tangan, pada Guillain-Barré, nanti itu juga akhirnya jika seandainya menyebar ke atas itu juga menemukan kesadaran. Dan bisa juga metabolik ya, metabolik seperti penyakit misalnya pasien gagal ginjal, neuropati uremicum, nah itu juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, iatrogenik, iatrogenik ini banyak ini sebenarnya, misalnya kayak prosedur-prosedur yang bersifat invasif ke pasien, nanti bisa menyebabkan kesadaran. Neoplasma, tumor intrakranial, bisa menyebabkan kesadaran. Degeneratif juga bisa, degeneratif pada pasien-pasien yang sudah delirium, pasien-pasien demensia delirium, juga bisa menyebabkan kesadaran. Jadi ingat ya vitamin D, tapi paling banyak itu adalah dari vaskularnya, lalu infeksi, trauma, autoimun, lalu terakhir baru degeneratif. Nah, oke. Jadi kalau untuk orang yang punya kesadaran ini, ingat ya, perlu kita ketahui di mana sih kalau kesadaran ini. Kita ketahui kalau seandainya dia mengalami penurunan kesadaran, berarti dia itu ada masalah, terutama yang paling sering itu ingat ya di batang otak yang seringnya, di batang otak yang sering penurunan kesadaran. Lalu yang kedua itu di cerebrum. Cerebrum. Nah, cerebrum dalam hal ini di hemisfernya ya, bisa dari hemisfer kanan maupun hemisfer kiri ataupun keduanya. Nah, itu yang paling sering menyebabkan penurunan kesadaran, karena
jalur arasnya. Jadi harus tahu pelajari juga nanti ya PR juga apa itu aras ya. Eh, jadi jalur aras kesadaran itu, nah itu mulai dari batang otak sampai nanti ke cerebrum. Batang otak pergi ke talamus, nanti pergi ke cerebrum, nanti balik lagi respon kesadaran itu. Nah, apabila terjadi gangguan pada batang otak dan cerebrum, nah, ataupun nanti itu bisa juga di intermediate talamus, nah itu bisa menimbulkan penurunan kesadaran pahami itu. Cara kita memahami dari melihat pasien gimana? Kita lihat dari pola pernafasannya. Jadi pasien-pasien yang tidak penurunan kesadaran itu dengan ingat ya penurunan kesadaran dengan nadi dan respirasi yang baik, berarti nadinya teraba, respirasinya ada. Nah itu saya lihat pola nafasnya. Ini pola nafas ini mungkin akan Bang kasih tahu semua, cuman yang harus ada diketahui itu pola nafas pada yang untuk sekarang itu, nah ada 5 pola nafas ya. Ada channel stop, central hiperventilasi, apnostik, cluster, sama ataksik. Nah, ingat kalau untuk mengetahui apakah kelainannya itu ada di midbrain atau di pertama itu yang channel stop dulu. Kalau channel stop itu pola nafasnya hiperventilasi lalu disertai dengan apnistik. Nah, jadi biasa tuh kelainan itu di cerebrum ya. C, ingat ya, channel stop C, berarti keluarnya di cerebrum. Kalau central neurogenik hiperventilasi, itu pola nafasnya itu rapid and shallow, cepat dan dalam pola nafasnya. Nah, itu kelainannya di midbrain. Ingat ya, rapid, sedikit di midbrain. Kalau apnostik, nah apnostik itu slow gasping ya, biasa tuh kelainannya di pons biasanya, gasping, pons. Kalau irregular itu nomor 4 sama 5 ini. Berarti kelanannya itu ada di medula. Medula ingat ada di medula ada ventral respiratory group, nah, ataupun dorsal respiratory group, nah itu yang diserang oleh itu yang rusak pada orang-orang yang mengalami cluster sama ataksik. Jadi kami sendiri, cuman jelas kalau seandainya nanti ada pasien penurunan kesadaran, pahami dulu pola nafasnya. Terutama yang paling sering keluar itu 5 pola nafas seperti ini. Bisa dibaca sendiri kok. Dan juga di YouTube banyak kita apa namanya itu pola-pola yang 5 ini dijelaskan. Oke. Sudah satu pola pernafasan. Yang kedua tadi lihat pupilnya. Nah, pupilnya. Dari pupil kita bisa tahu nih orang itu belum kesadaran areanya di mana. Kalau seandainya areanya di encephalon. Nah, kalau areanya di encephalon, mungkin ukuran pupilnya itu kayak kita ya kayak biasa. Cuma dia reaktif. Maksud reaktif itu kalau bisa kena cahaya dia langsung berdilatasi. Dilatasi apa? Atau bermiosis dia. Atau itu adalah membesar pupilnya kayak gini. Kayak jauh ini. Kalau dia di area unkalnya area di depan dari midbrain ini. Nah, kalau kena nervus 3-nya, okulomotornya. Jadi misalnya kalau nervus 3 kiri yang kena, berarti dia itu di pupil yang kiri. Dia isi lateral ya, perjalanan nervus kranialnya. Nah, jadi matanya besar sebelah, di ungkal. Kalau di pretekal itu di belakang dari midbrain. Nah, itu tuh yang besar tapi keduanya. Nah, besar tapi keduanya. Tapi kalau seandainya nanti ada lihat pasien yang kesadaran lalu lihat pupilnya, lalu di pupilnya itu kayak gini, kayak titik-titik seperti ini. Oh berarti ada harus tangkap. Oh ini orangnya sedang kesadaran karena masalah di pons. Di pons ini masalahnya. Lalu kalau seandainya dia itu membesar, berdilatasi, nah bisa jadi dia di midbrain atau di pretekal ya. Yang harus dipahami. Jadi sewaktu penurunan kesadaran, lihat dulu nadinya, lihat dulu respirasinya. Kalau seandainya nadi yang teraba, berarti dia lakukan resusitasi jantung paru, berarti itu masalah jantung dan masalah paru. Tapi kalau nadinya teraba, lalu nafasnya spontan, nafasnya yang bermasalah. Nah, pahami yang 5 pola pernafasan tadi. Setelah pola pernafasan masuk step kedua. Step keduanya apa? Lihat pupilnya. Nah, jadi dari lihat pola pernafasan, lihat pupil, ada bisa tahu kelainan orang itu penurunan kesadarannya ada di mana. Oke. Untuk penurunan terus eye movement ini sebenarnya untuk mengetahui apakah yang kena itu brainstemnya atau tidak. Ini mungkin adik bisa tahu, bisa ketahui. Yang jelas kalau eye movement ketika kita geser kepalanya misalnya ke arah kiri ya, maksudnya kalau normal tuh mata akan bergeser ke arah kanan. Tapi kalau dulu ini kalau kita geser ke arah kiri, kepalanya kayak gini, mata juga mengikuti ke arah kiri, ya kayak mata boneka gitu. Nah, berarti kalau seandainya dose eye movement positif berarti brainstemnya udah intact lagi. Gitu. Nah, ini juga ini mungkin Anda sekedar tahu aja karena ini jarang juga ditanyakan soal. Cuman yang sering dikeluar di soal itu adalah mengenai pupil tadi, di mana kira-kira lokasi lesi pada pasien yang punya kesadaran. Lalu selanjutnya pola pernafasan orang penurunan kesadaran. Selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi mengenai penurunan kesadaran, yang kedua mengenai epilepsi. Jadi di neuropsikiatri ini soal yang paling sering itu juga adalah soal epilepsi. Nah, apa itu epilepsi, Bang? Nah,
Epilepsi itu kalau dilihat dari manifestasi definisi dari Perdosi 2014 itu, nah itu penyakit otak yang ditandai dengan dua bangkitan kejang. Jadi epilepsi itu sebenarnya adalah kejang yang kita ketahui selama ini ya, kejang. Nah, soal-soal nanti yang berhubungan dengan epilepsi ini soalnya triki-triki juga. Biasanya nanti yang paling sering ditanyakan tuh jenis kejangnya siapa. Lalu yang kedua tata laksana kejang. Pokoknya nggak usah dipahami kali, nggak usah hafal pula ini. Yang jelas intinya epilepsi itu untuk sekarang itu kejang. Nanti ini kalau udah masuk bloknya aja nanti akan pahami definisi terminologinya ya. Yang jelas kalau epilepsi itu yang harus ada dipahami itu yaitu bisa harus kejang pertama dan kedua itu lebih dari 24 jam baru dikatakan epilepsi. Setelah hari sekarang kejang terus besoknya kejang lagi baru dia dikatakan dengan epilepsi. Oke. Biasa epilepsi itu terjadi karena gangguan elektrik di sel neuron ya, sel otak ya. Diketahui masuk NA, CA juga itu akan mempengaruhi peningkatan potensial aksi. Apabila itu tidak terregulasi dengan baik, maka itulah menyebabkan dia kejang. Nih, soal yang sering keluar. Kejang itu biasanya di ABCD itu apakah kejang itu termasuk kejang parsial atau bisa juga disebut dengan kejang vokal atau kejang general. Nah, kejang general ini kejang keseluruhan ya. Nah, jadi untuk mengetahui dia itu jenis-jenis kejang itu, Dedek pahami. Kalau seandainya dia kejang vokal, ingat vokal itu dari kata fokus, berarti satu fokus. Anggap aja kerusakan di regio gyrus presentralisnya misalnya. Gyrus presentralis yang memberikan inervasi ke saraf yang ada di tangan misalnya. Jadi itu pasiennya cuma kejang-kejang kayak tremor, tapi cuma di tangan kanannya aja. Nah, berarti kejangnya itu adalah kejang yang bersifat vokal. Nah, jadi kalau ada lihat misalnya pasien ke IGD, bang, tiba-tiba tangan saya nggak, tiba-tiba tangan saya dia bergerak-gerak sendiri, bang, kayak gini, bang. Kayak gerak-gerak sendiri, kayak orang tremor gitu kan. Tapi pasiennya sadar gitu kan. Nah, berarti dia kejang vokal. Kalau seandainya dia sadar, dinamakan dengan simple parsial. Tapi kalau seandainya dia itu tidak sadar, misalnya pasiennya itu datang ke IGD, pasiennya tidak sadar, terus dilihat tangan kanannya, pergelangan tangannya itu kayak tremor, bergerak-gerak sendiri. Nah, berarti nama kejang itu disebut dengan kompleks parsial, dengan penurunan kesadaran. Nah, lalu nanti ada nama secondary general, yang dimana kejang awalnya vokal, lalu selanjutnya nanti berubah menjadi kejang umum, itu secondary general ya, kejang umum. Kalau kejang umum itu gimana cara mengetahuinya, Bang? Nah, kalau kejang umum itu yang terjadi pada pasien kejang umum itu keluhan kejangnya itu terjadi di kedua sisi tubuh. Kalau tadi itu vokal itu hanya satu aja, tapi kalau general itu terjadi pada seluruh tubuhnya. Nah, apa aja contohnya gerakannya? Misal gerakan tonik namanya. Gerakan tonik ini kontraksi. Jadi semuanya otot-otot tubuhnya itu berkontraksi semuanya. Otot-otot di lengan, otot-otot di paha, otot-otot di kaki semua berkontraksi. Itu nama tonik. Kalau atonik semua kaku ya. Atonik semua kaku. Kalau mioklonik itu kayak kedutan-kedutan aja, kayak kedutan aja, tapi itu terjadi di seluruh otot pada tubuhnya. Kalau absan tuh dia bengong. Orang-orang yang tiba-tiba tuh misalnya lagi ngobrol, lalu tiba-tiba dia tuh bengong kan, serta dengan mata yang berkedip-kedip terus. Nah, itu namanya kejang absan namanya. Termasuk juga ke dalam kategori kejang umum. Klonik-klonik gabungan tonik-klonik. Jadi kalau tadi balik ke kejang yang vokal yang bersifat sekadari general, yang awalnya mungkin dia tuh cuman keluhannya itu kedutan-kedutannya itu hanya ada di misalnya kayak di tangan kanannya aja. Lalu selanjutnya tiba-tiba di kedua tangan lagi, berarti dia itu jenis kejangnya sekunderi general. Itu dari kejang vokal masuk ke general. Biasa soal-soal neuropsikiatri itu main-mainnya di situ aja. Termasuk jenis kejang apakah pasien seperti ini, nanti dikasih skenario, habis itu ditanyakan kira-kira dari bentuk klinis kejangnya masuk ke klasifikasi yang mana gitu. Ya, ini penjelasannya nggak usah Bang tahu, ini bisa Bang ringkaskan tadi yang dari oke. Tonik udah. Pokoknya yang tadi itu udah ringkasannya. Nah, kayak gini. Misalnya kalau tonik itu semua berkontraksi kan. Kayak tangannya berkontraksi,
tangannya, otot-otot kakinya juga berkontraksi sini, nah semua kontraksi. Kalau klonik itu kayak kedutan-kedutan gitu kan, kayak gerakan yang berulang-ulang terus, kedutan-kedutan tuh klonik ya. Kalau tonik semuanya berkontraksi semuanya ya. Nah, selanjutnya soal yang paling sering pada epilepsi itu memilih obat anti epilepsi yang tepat pada pasien. Jadi pemilihan obat anti epilepsi itu harus berdasarkan jenis kejangnya. Jadi kalau seandainya pasien-pasien yang kejangnya vokal ya, kejang vokal yang kayak tabang tadi itu cuma satu sisi tangannya aja yang kena atau cuma satu kakinya aja yang kena. Nah, itu biasanya obat yang diberikan itu obat-obat yang namanya karbamazepin biasanya ya. Karbamazepin itu pilihan pertamanya, lalu selanjutnya asam valproat yang keduanya. Nah, ingat lihat di sini. Di sini itu kan yang vokalnya itu cuma di satu sisi. Anggap aja dia tuh di gyrus sentral yang bagian tangannya aja. Jadi kayaknya situ fokusnya di sana. Tapi kalau general itu di semua otaknya mengalami gangguan elektrisitas, mengalami gangguan potensial aksi, sehingga semua yang semua otot-otot yang ada pada tubuhnya itu bisa berpotensi mengalami kontraksi secara tiba-tiba atau bisa kejang ya. Dan obat pilihannya itu yang pertama itu adalah asam valproat. Nah biasanya soalnya mengenai ini aja. Misalnya kalau nggak ada karbamazepin untuk kita yang vokal apa gantinya kita diganti asam valproat atau penisoin. Nah lalu selanjutnya status epileptikus. Nah status epileptikus ini dia tuh kayak epilepsi, cuman gejalanya itu lebih dari 30 menit. Dalam beberapa sumber juga ada lebih dari 10 menit itu sudah bisa dibilang status epileptikus. Jadi misal kalau pada orang epilepsi tadi itu, kalau seandainya dia kedutan di seluruh tubuh, biasanya itu nggak lebih dari 10 menit. Biasanya kalau orang epilepsi itu kedutannya itu paling cuma sekitar 5 menit aja atau 3 menit, itu hilang lagi. Atau misalnya dia kejang umum tadi yang berjenis absan. Absan dia bengong aja, cuman bengongnya itu nggak lebih dari 30 menit, sebentar aja dia. Nah, tapi kalau udah status epileptikus, nah makanya kalau status epileptikus itu gejala lama, lebih 30 menit, dan di antara masing-masing kejang pertama dan kejang kedua itu disertai dengan penurunan kesadaran ya, lebih dari dan penurunan kesadaran. Misalnya dia tuh datang ke IGD misalnya dengan gangguan kesadaran, tidak sadar dia. CCS-nya setelah kita pelajari tadi kita periksa sopor misalnya. Lalu tiba-tiba pasiennya tuh kejang kerujutan di seluruh tubuhnya. Tidak termasuk kejang yang umum ya, kejang yang umum, kerujutan di seluruh tubuhnya. Setelah itu dia tuh berhenti kejangnya. Mungkin kejang cuma 5 menit tapi berhenti. Namun muncul lagi kejang kedua dalam hari yang sama, dalam waktu interval waktu yang nggak cukup lama juga, dan pasiennya nggak sadar waktu itu waktu jadinya kejang. Nah, maka sudah masuk ke tersebut. Atau kejang 10 menit. Nah, 10 menit, oh berarti diagnosisnya bukan epilepsi lagi, dan masuk diagnosisnya status epileptikus ya. Nah, jadi untuk tata laksananya, kalau seandainya tata laksana dalam gawat darurat, berarti kalau seandainya nanti datang tiba-tiba kejang, amankan dulu RW breathing circulation ya, ABCD-nya diamankan, RW diamankan, breathing diamankan, RW dengan pemasangan oksigen. Nah, ingat ya orang yang kejang ini salah satu faktor penyebabnya adalah hipoksia. Berarti oksigennya itu harus dioptimalkan melalui nasal 2 liter, nah, atau pemberian simpel mas, saturasinya juga. Jadi pertama itu diberikan dulu ABCD-nya, lalu dari ABCD itu nah nanti baru seandainya sudah aman ABCD-nya, kalau sudah terpasang infus, nah masuk kalau untuk serangan pertama langsung masuk fluorasion dulu. Nah, Bang, tapi tadi tata laksananya tuh pakai karbamazepin, Bang. Mungkin tata laksana tadi pakai valproat, nah itu untuk maintenance ya, atau untuk kejang epilepsi. Kalau yang status epileptikus ini, pada saat gawat darurat, pertama berikan dulu dia lorazepam ya. Kalau seandainya dia nggak ada akses intravenanya, berikan diazepam, suppositoria ya. Jadi ini tata laksana bila menemui orang lagi serangan kejang. Tapi kalau seandainya serangannya sudah membaik, kalau diberikan obat ulang, nanti diberikan kayak obat karbamazepin tadi atau obat
Oh iya, selanjutnya untuk epilepsi ini ada juga tuh pertanyaan-pertanyaan terkait efek samping obat anti epilepsi. Nah, samping itu misalnya phenytoin atau efek sampingnya ini bisa dibaca aja ya. Nomor vital, carbamazepine, sampel kuat. Nah, bahkan ada di website. Nah, oh ya, untuk anak-anak, nah, untuk anak-anak usia bulan sampai 5 tahun, nah kalau seandainya dia kejang disertai dengan suhu di atas 38, nah berarti suhu di atas 38 dan diikuti oleh kejang, nah namanya kejang demam ya, nah, kejang demam pada anak-anak. Ingat, yang mencetuskan dia kejang itu suhunya di atas 38. Bukan kejang yang mencetuskan dia demam, tapi suhunya. Jadi anak-anak tuh awalnya soal tuh pasti mengatakan awalnya tuh dia demam karena infeksi diare misalnya. Dia demam karena diare, lalu pas diukur suhunya tuh 38,5, lalu dari suhu 38,5 ini tiba-tiba anaknya tuh kelojotan di seluruh tubuhnya. Berarti tipikalnya anak itu mengalami kejang demam, yang tipe kejangnya itu adalah kejang umum ya, klonik, atau dia itu tiba-tiba dari suhu 38 itu tiba-tiba dia bengong aja dia. Berarti dia tuh kejang demam yang sifatnya umum. Gitu. Ini pada anak-anak ya. Pada dewasa bisa jadi bang, jarang ada kejang demam ini hanya ada pada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, perubahan dari titik termalnya itu akan mempengaruhi dari kualitas antaran saraf pada infraselnya. Oke, kita lanjut. Tadi udah penurunan kesadaran udah dipelajari. Soal yang kedua terkait epilepsi, kira-kira untuk dasar-dasarnya sudah paham. Soalnya yang ketiga soal mengenai stroke aja. Yang di neuropsikiatri ini yang ketiga ini yang sering keluar juga adalah mengenai stroke. Nah, karena ini adalah merupakan salah satu penyakit yang sering ada pada orang-orang yang mengalami gangguan neurologis stroke. Itu merupakan baik itu yang lebih dari 24 jam. Karena dari aliran darah pada otak. Ini ya kata kunci yang pertama tuh gangguan aliran darah. Aliran darah ke otak ya, ke otak. Gangguan aliran darahnya mesti ke otak, baru dibilang stroke. Gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan penurunan fungsi otak. Nah, penurunan fungsi otak dari gangguan aliran darah itu menyebabkan dia stroke. Nah, dan gejalanya itu harus lebih dari 24 jam. Gejala lebih dari 24 jam. Itu jenis tentang stroke. Nah, Bang, kalau seandainya dia itu gejalanya itu di bawah 24 jam, Bang. 24 jam. Apa namanya tuh, Bang? Nah, kalau 24 jam namanya transient ischemic attack ya. Jadi stroke yang jenisnya itu transient ischemic attack. Nah, apa contohnya? Kayak gini, misalnya soalnya ada mengatakan bahwa pasien tiba-tiba datang ke IGD mengeluhkan kedua kakinya itu terasa berat, misalnya kedua kaki terasa berat tiba-tiba ketika pasien sedang habis sholat subuh misalnya, di sholat subuh tiba-tiba kaki kok sudah berat ya, dan pasien nggak bisa menggerakkan kedua kakinya, gitu kan, lalu dibawa ke IGD, lalu setelah di IGD diberikan oksigen, diberikan dua antiplatelet, diberikan antikoagulan, nah tiba-tiba keluarnya membaik gitu kan, 2 jam atau 3 jam setelah itu dia bisa menggerakkan kakinya lagi. Oh, berarti ini bukan stroke yang sebenarnya, ini baru namanya transient ischemic attack, arti berkenalan dia sama gejala stroke itu. Karena gejalanya itu sembuh dalam 24 jam. Atau gejalanya itu hilang dalam 24 jam. Berarti dengan transient ischemic attack. Atau dia tanpa pengobatan pun. Misalnya dia di rumah tuh dia tiba-tiba mengeluh kedua lengan lengan dan kaki kirinya, lengan dan kaki kiri itu tiba-tiba melemah, susah digerakkan. Tapi itu hanya bertahan 10 menit, tapi habis itu dia bisa menggerakkannya lagi gitu kan. Nah, cuma kenalan aja gitu kan. Jadi itu keluarnya sepintas lalu aja keluhan aliran darahnya. Itu disebut dengan transient ischemic attack. Ini sering keluar soalnya. Jadi apabila ada soal-soal mengenai kelemahan anggota gerak, nah yang kita curiga itu ke arah stroke, nah lihat
onsetnya. Apakah onsetnya itu lebih dari 24 jam atau onsetnya kurang dari 24 jam. Jika misalnya onsetnya kurang dari 24 jam dan dia itu bisa kembali membaik dalam kurang dari 24 jam, nah berarti dia itu ketiga itu transient ischemic attack. Nah, oke, selanjutnya. Kalau seandainya gejalanya itu di atas 24 jam tapi belum di bawah dari 72 jam. Ya, di bawah dari 72 jam. Nah, makanya kalau seandainya dia itu lebih dari 24 jam, kurang dari 72 jam, nah itu udah masuk ya stroke-nya. Udah masuk stroke, cuman kalau seandainya dia itu tiba-tiba membaik di bawah dari 72 jam, baik dari 72 jam, nah maka disebut dengan reversible ischemic neurological deficit. Nah, jadi ini juga jenis stroke juga. Nah, karena dia lewat dari 24 jam, namun dia itu kurang dari sekitar 3 hari. Nah, makanya itu disebut dengan RIN, RIN biasanya orang bilang ya, kode stroke-nya circle-nya RIN, kurang dari 72 jam. Nah, kalau seandainya nanti itu soalnya mengatakan dia itu membaiknya itu sudah 5 hari, jadi dia datang keluhan di mana keluhannya itu kelemahan di kedua ekstremitas bawahnya, namun tiba-tiba keluhannya itu membaik dalam waktu 5 hari. Nah, berarti itu tuh disebut dengan prolong reversible ischemic neurological. Nah, jadi dari sini Kalau dari kemarin kan nggak KPI yang nggak jelas itu kan. halo. Ya. Jadi stroke apabila dibagi atas serangannya, nah itu harus dikategorikan ke dalam 3 kategori stroke ya. Ada TIA, RIND, dan PRIND. Nah, tergantung dari berapa jam onsetnya. Nah, ini sering kali keluar di soal-soal yang mengarahkan kita ke arah stroke. Gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau stroke itu berdasarkan penyebabnya, kan tadi dibilang definisinya itu gangguan aliran darah ke otak. Gangguan aliran darah ke otak itu bisa diakibatkan karena ada sumbatan, nah atau disebut dengan gangguan dari trombotik stroke atau emboli. Kalau trombotik, sumbatan karena trombus. Kalau embolik stroke, sumbatan karena emboli. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang jantung atrial fibrilasi misalnya, nah itu sering terbentuk emboli. Emboli itu menyebabkan darah ke otak, pokoknya stroke, nah itu embolic stroke. Kalau trombus ini karena adanya tumpukan lemak ya, tumpukan lemak itu di darahnya, sehingga menyebabkan aliran darah itu terhambat ke otak, nah itu disebut dengan trombosit. Atau yang kedua, itu karena terjadi pendarahan di otak. Pendarahan yang sering terjadi itu intracerebral hemorrhage atau subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid berarti dia di bawah dari lapisan arachnoid dari meningannya, atau intracerebral. Intracerebral itu berarti di dalam otaknya. Jadi di antara lupus-lupus di otaknya itu terdapat pendarahan, nah, sehingga menimbulkan gangguan aliran darah, perfusinya menurun, berarti perfusi jaringan yang menurun, timbullah gangguan sistem kesadaran. Itu kalau klasifikasi stroke berdasarkan penyebabnya. Ini ya, ini skema atau aliran otak, atau intracerebral hemorrhage, di pendarahan tiba-tiba, misalnya orang-orang yang sering pada hipertensi ya, orang-orang hipertensi yang tensi di atas dari 200 misalnya, orang yang krisis emergensi hipertensi, nah itu biasanya tuh sering mengalami pendarahan di otaknya akibat dari hipertensinya, akibatnya ratus subarachnoid ini pendarahannya itu di lapisan meningan ya, meningan di otaknya terutama di bawah arachnoid. Nah ini sering juga pada pasien trauma bisa, atau pada pasien-pasien yang hipertensi juga bisa apabila dia itu mengenai pembuluh darah di subarachnoidnya. Ini ya, jadi tahu aja kalau intracerebral berarti itu di dalam otaknya, kalau seandainya dia SAH itu di lapisan meningannya. Ini kan 2 sendiri. Ini juga ada minimumnya. Nah, Bang, gimana kita mengetahui apakah stroke itu? Nanti soalnya, tipikal stroke yang manakah pasien ini? Berdasarkan etiologinya, tipikal stroke yang manakah pasien ini? Apakah dia stroke iskemik,
atau dia stroke hemoragik. Nah, itu gimana kita menentukannya? Pertama, lihat dulu tensinya. Kalau seandainya tensi tidak atas 200, 220, nah itu kemungkinan dicurigai, yaitu stroke karena hemoragiknya. Selanjutnya kita gunakan namanya algoritma stroke Gajah Mada ya. Biasanya dizirat juga bisa, cuman disebut kejelaskannya Gajah Mada saja. Pada Gajah Mada, kalau orang yang etiologi stroke-nya itu karena hemoragik atau perdarahan di otaknya, biasanya itu akan mengalami gangguan penurunan dari kepala dan refleks audisi. Refleks ini mungkin tidak bisa itu saja ya, refleks patologis pada orang-orang yang mengalami kelainan di UMN. Jadi refleks audisinya positif. UMN atau neuron otak atau menjelaskan finalis. Nah, kalau ada kelainan, refleks audisinya positif. Nah, di sini ada banyak nih audisi group, Chadok, Oppenheim, Gordon segala macam. Nah, itu untuk ada sendiri. Apabila semuanya positif, menurut kesadaran ada, nyeri kepala ada, berarti itu stroke hemoragik. Nah, apabila mungkin nyeri kepala nggak ada, refleks audisinya nggak positif, tapi dia tuh penurunan kesadaran, umpamanya penurunan kesadaran, tapi pasien itu sewaktu kita periksa BCS-nya mungkin anggap sopor misalnya kan. Nah, setelah itu kita periksa pasien itu habis itu udah mulai agak sadar dikit, lalu kita suruh dia coba angkat kakinya gitu kan, nah ketiga itu stroke perdarahan. Nah, atau dia seandainya nggak ada penurunan kesadaran, cuma nyeri kepala aja, tapi nyeri kepalanya hebat kali rasanya, kayak belum pernah dia mengalami nyeri kepala sehebat itu. Nah, ketiga kita juga ke stroke perdarahan. Nah, lalu selanjutnya penurunan kesadaran nggak ada, nyeri kepala nggak ada, cuma habis yang positif. Kalau positif, yaitu bisa ke arah stroke infark aja. Atau dia nggak ada sini, penurunan kesadaran nggak ada, nyeri kepala nggak ada, refleks audisinya nggak ada, cuman dia cuman kayak ini parise, berarti nggak bisa dia menggerakkan tangan sebelah kanan, sebelah kanannya misalnya. Nah, berarti itu juga ya stroke iskemik atau stroke akut. Gimana mengkonfirmasinya? Konfirmasi melalui pemeriksaan yang namanya nanti. Jadi pada pasien-pasien kayak gini harus dianjurkan untuk di CT scan supaya ketahui oh ini stroke atau ini stroke hemoragik. Nah, sebagian besar ini ya untuk mengarahkan kita kemungkinan-kemungkinannya, oh ini kemungkinan perdarahan, oh ini kemungkinan stroke iskemik. Oke. Selanjutnya ini mungkin untuk membedakan stroke perdarahan itu yang biasanya kalau pada orang yang intracerebral hemorrhage, stroke perdarahan tadi kan ada dua kebanyakan kan, intracerebral atau subarachnoid yang di bawah miskin atau yang di dalam cerebralnya. Itu biasanya kalau subarachnoid itu yang perdarahan di bawah lapisan arachnoid itu sangat hebat sekali nyerinya. Nah, biasanya hipertensinya tuh nggak terlalu tinggi biasanya itu karena trauma seringkali ya. Lalu pada pasien sebanyak kesadaran. Nah, kaku kuduk ingat ya. Kalau di subarachnoid ini ada pemeriksaan kaku kuduk namanya positif ya. Pemeriksaan kaku kuduk dalam hal ini bisa juga kliniknya positif. Nah, berarti itu mencurigai orang itu mengalami subarachnoid. Nah, pahami lagi ya. Nah, itu PR lagi. Pemeriksaan kaku kuduk itu apa aja? Kalau seandainya pemeriksaan kaku kuduk yang positif, berarti itu pada stroke hemoragik atau stroke perdarahan, karena perdarahannya itu di subarachnoid. Tapi kalau kaku kuduknya nggak ada, itu intracerebral hemorrhage itu dalam otaknya. Tadi Bang bilang tadi kan hasil CT scan. Nah, kalau stroke infark atau iskemik tadi, hasil CT scan warna hitam kayak gini. Nah, dia warna hitam di bagian ini L ya, L-nya left nih, karena lebih kanan. Berarti dia tuh ada infark di bagian temporal sebelah kiri, temporal bagian kiri. Nah, dari pasien mengalami stroke infarknya di bagian kiri, nanti kelemahan tangannya itu ada di bagian kanan. Berarti pasien ini biasanya datang ke klinik itu mungkin dia nggak penurunan kesadaran, mungkin dia tuh nggak ada nyeri kepala, mungkin dia tuh nggak ada refleks audisinya mungkin negatif, tetapi dia nggak bisa menggerakkan tangan bagian kanannya. Setelah diperiksa CT scan, oh ternyata ada kehitaman kayak gini nih. Lebih istilahnya tuh hipodens ya. Lebih hipodens ya. Kalau di scan itu ada hipodens, ada hiperdens. Kalau hipodens makin hitam, dia kalau hiperdens makin beda. Ada hipodensnya bagian temporal sebelah kiri left. Jadi berarti kelenanya itu mungkin ada di ekstremitas bagian kanan. Kalau seandainya yang stroke akibat perdarahan, nah stroke perdarahan itu dia hiperdens nih kayak gini. Nah, berarti putih kayak gini. Oh, kalau ada nanti menemukan di IGD, ada hasil CT scan orang itu kayak gini, ada putih
apa namanya itu putih seperti ini, nah kecurigaan, oh ini bisa jadi dia itu pendarahan nih, pendarahan pada intracerebralnya, intracerebral hemorrhage. Jadi pasien-pasien kayak gini ini jadi kalau dia seandainya keluhannya itu ada di sebelah kanan, nah di sebelah kanan, tapi dia itu mengalami misalnya, jadi dia datang ke IGD itu nyeri, soalnya itu dia nyeri kepala, tapi kelemahannya itu di sisi sebelah kiri, karena yang masalahnya sisi sebelah kanan. Ini kanan, di kiri ya. Oke. Itu yang untuk keadaan. Nah, nah ini tapi kalau ini gejalanya onsetnya akut nih, dalam kata lain onsetnya cepat. Tapi kalau onsetnya lama misalnya, awalnya tuh dia tuh mungkin nggak bisa menggerakkan jari-jarinya aja. Tapi 3 tahun, 2 bulan berikutnya dia nggak bisa juga menggerakkan lengannya lagi. 2 bulan nggak bisa menggerakkan lengannya. Terus di 3 bulan berikutnya tiba-tiba ya pergelangan tangan, bukan pergelangan tangan ya, pergelangan bahunya itu susah juga digerakkan. Nah, pada pasien-pasien yang sudah sampai 3 bulan, lebih 3 bulan, bertahun-tahun, gejalanya itu gradual terus ya. Mungkin dia tuh cuma kalau cuma susah menggerakkan jari-jari mungkin nggak terlalu dipermasalahkannya. Mungkin dia bisa nggak terlalu mau ke dokter, tapi dia bisa sendiri di rumah gitu kan. Nah, cuma nanti dia kiranya gejalanya itu makin meningkat 3 tahun lagi. Misalnya di tangannya nggak bisa lagi, di bahunya nggak bisa. Ya tiba-tiba dia sakit kepala, lalu pergi dia ke rumah sakit. Kita temukan hasil CT scan yang seperti ini. Jangan cepat-cepat ambil pendarahan. Kalau gejalanya gradual dari awal mulai onset sampai dia tuh berangsur-angsur sekian bulan, sekian tahun mungkin, baru timbul lagi gejalanya dan temukan seperti ini. Nah, curiga seperti ini adalah tumor ya. Jadi tumor intracerebral, seperti tumor otak ya kalau pasien seperti itu. Karena kalau hiperdens seperti ini, bisa jadi ini adalah darah atau bisa jadi itu adalah massa atau suatu tumor. Jadi hati-hati, soalnya bisa menjebak gitu. Berikan hasil CT scan seperti ini, langsung di option yang kita jawab, oh ini struknya itu karena struk pendarahan, cerebral hemorrhage itu disilang gitu kan. Nah, hati-hati. Kalau ada gejala yang gradual, berarti itu bukan struk pendarahan, itu bisa jadi dia tumor. Keluhannya bisa juga kayak struk, keluhannya bisa jadi kayak kelemahan di dua tangan atau kelemahan di kaki. Nah, ada juga dia juga nyeri kepala, karena biasanya kalau pasien-pasien tumor itu ada juga nyeri kepala disertai dengan muntah proyektil karena peningkatan dari tekanan intrakranialnya. Muntah proyektil, lalu disertai pupil anisopor, itu jelas. Kalau seandainya subarachnoid, nah jadi itu kan pendarahan itu ada dua tadi ya, hemorrhage, lalu yang kedua subarachnoid. Subarachnoid itu putih-putihnya itu kelihatan nih di struktur masing-masing otak nih, kayak ini. Nah ini, jadi itu dia kalau beda, kalau subarachnoid kan tadi fokus dia di satu tempat, di salah satu parenkim otak misalnya kan. Tapi kalau misalnya subarachnoid, nah dia itu kayak gini, nah, kayak garis-garis ini ya. Nah itu bentuk strata ya, strata seperti ini, bentuk kayak bintang kayak ini. Nah itu kan itu pendarahan subarachnoid. Berarti itu karena pendarahan subarachnoid. Nah, bisa jadi karena pecah aneurisma kayak gini dan segala macamnya. Mungkin ada yang bisa baca lagi ya. Itu. Nah, untuk manajemen bisa diberikan antiplatelet, aspirin, klotidoxel, macam. Nah, mantintik saja untuk trombolitik. Nah, bisa juga diberikan kayak heparin, warfarin. Nah, itu pelaksananya ya. Antihipertensi kalau seandainya kasus iskemik berikan antihipertensinya. Lalu kalau ada peningkatan intrakranial bisa cek mantol segala macam. Oke. Itu pendarahan-pendarahan bisa dibaca pelaksananya ya. Nah, jelas ada antihipertensi, ada antiplatelet, ada anti koagulannya. Oke. Selanjutnya, setelah selesai mengenai strukturan gitu kan. Nah, kita akan membahas mengenai gangguan pada fungsi beberapa bagian pada otak. Nah, sebenarnya kalau dilihat kan otak ini ada area-areanya dikode dengan angka-angka di sini, namanya area Brodmann ya, area Brodmann ini kode yang semua bagian otak itu masih gyrus-gyrus ini itu dikode, misalnya kayak area gyrus presentalis ini dikode nomor 4 gitu kan. Lalu lebih di arah frontalnya itu kode nomor 6 segala macam. Nah, cuman ingat kalau untuk IMO nggak sampai sedalam ini,
kebanyakan ditanya. Yang paling sering ditanya itu adalah gejala-gejala yang sering terjadi pada gangguan di area temporal aja tuh. Nah, gangguan temporal sama gangguan parietal di yang area asosiasi. Nah, area 57 dan area Wernicke. Nah, area 22 area Wernicke, area 22 dan juga area Broca ya. Nah, selanjutnya kita jadi harus paham juga ya kalau gangguan pada area temporal itu pasien itu bisa jadi masalah afasia. Afasia itu susah ngomong, lalu agrafia susah menulis, aleksia itu susah membaca, akal kuliah itu susah menghitung, apraksia itu susah melakukan suatu kayak tertentu lah gitu. Agnosia itu susah untuk melakukan identifikasi. Nah ya, ini area ada namanya area Broca ya 445. Ini area Broca di area jadi di area frontotemporal sedikit ya, area Broca di sini. Nah, itu adalah area yang berfungsi untuk kalau kita bisa berbicara tuh karena area Broca kita baik. Nah, itu. Berarti area Broca inilah yang maksud tentang ketika kita bicara. Lalu selanjutnya ada namanya area Wernicke, area 22. Nah, ini area Wernicke ini. Area nomor 22. Ini adalah area yang berfungsi untuk karena dia letak di temporal, nah dia dekat meatus sternus di sini. Nah, dia itu berfungsi untuk pendengaran dan juga memahami. Jadi kita itu bisa merespon pembicaraan orang, misalnya siapa nama kamu kata orang itu kan, siapa nama kamu itu respon informasinya itu diterima oleh Wernicke, meneruskan ke nanti dari sana dari Sebrum meneruskan lagi ke Broca ya, meneruskan ke Broca untuk apa? Untuk diucapkan untuk direspon nama saya Pram misalnya. Jadi dari Broca itulah yang mengarahkan lidah dan segala macam itu untuk bisa mengucapkan Pram. Tapi kalau Wernicke, dia itu berusaha untuk siapa nama kamu tadi dimasukkannya ke otak lalu dipahami sebagai suatu informasi. Nah, jadi direspon dalam bentuk area Broca. Itu sering tuh kejadian. Karena dia tuh soal-soalnya itu bisa dia memahamin, cuman kalau dia itu nggak bisa mengucapkan. Jadi kesalahannya itu di area Broca, nggak bisa mengucapkan. Atau dia bisa mengucapkan tapi nggak nyambung sama apa yang dibilang sama orang, nyambung sama informasi ya. Nah, berarti itu karena itu di area Wernicke. Tuh setelah penurunan kesadaran tadi, setelah epilepsi, setelah stroke, setelah gangguan area Broca Wernicke, nah biasa sering itu adalah gangguan-gangguan di saraf teti biasanya dari saraf teti. Saraf teti mungkin bisa dipelajari dulu. Yang pertama itu nervus kranial ya. Nervus kranial atau nervus yang keluar dari otak-otak yang memperterapi bagian-bagian tertentu yang pertama umumnya ada bagian kepala. Nah, itu kami yang 12 penyakit apa? Mulai dari olfaktorius, optik, okulomotor, trochanter, trigeminal, abducens facial, blokover segala macamnya itu udah dipelajari ada penyakit yang ada pada itu. Biasa soal-soal seperti ini nggak banyak kali, cuman sayang aja kalau soal-soal nervus kranial ini kelewat sama kita. Masa misalnya keluhan pasien itu nggak bisa membau, lalu tanya nervus kranial mana yang kena gitu kan? Bisa dijawab misalnya nervusnya vagus, misalnya kan nggak nyambung gitu kan. Nah, atau misalnya dia tuh nggak bisa menggerakkan matanya gitu kan, masa kita jawab nervus facial, kan salah kita. Jadi untuk nervus kranial, nervus yang 12, ada semuanya pahamin fungsi-fungsinya dan pahami juga apa yang sedang terjadi. Nah, kalau hemianopsia seperti ini, dia tuh tiba-tiba melihat tuh kayak kiranya hitam semuanya gitu kan, samping ini hitam kalau dilihat ya, dengan nervus 2. Nah, biasanya ini sering juga kalau bentuknya seperti ini biasanya tuh di mana, kalau bentuknya kayak tirai di satu sisi biasanya bagian mana, itu baca sendiri ya, bisa dari sendiri. Lalu kalau kontrol gerakan bola mata, ini misalnya pada nervus 3 bisa okulomotor ya. Nah, lalu pada nervus 7 biasanya tuh sering-sering kejadian-kejadian kayak nggak bisa menggerakkan salah satu sisi wajahnya. Nervus 7 misalnya penel palsi misalnya. Nah, itu kayak gini. Kalau dia itu keluhannya itu hanya sebatas turunnya hanya kayak gini, misalkan pas kita suruh dia itu untuk mengkerutkan kening sama senyum, nah tertinggal nih kiranya bagian pipi sebelah sini. Nah, kalau tertinggal hanya ada di satu sisi seperti ini namanya stroke nih. Tapi kalau tertinggal yang di kedua nih,
di kedua misalnya pas kita suruh dia mengkerutkan kening, di antara kerutannya itu ada yang nggak ikut berkerut. Kita suruh dia senyum, pas dia senyum itu ada satu yang nggak terangkat. Nah ini khas nih bel palsi. Ini ya bel palsi ini kelainan di nervus tujuh. Oke. Ini bel palsi juga sering keluar di neuropsychiatry. Nah kami juga mengenai bel palsi. Lalu tata laksana khas nih bel palsi, prednison ya, steroid. Kan. Lalu Ramsay-Hunt syndrome. Ramsay-Hunt syndrome kayak gitu juga. Tetapi gejala-gejalanya, salah lingkar bang, lingkar. Nah di sini gejala yang salahnya. Tetapi sering gejala-gejala itu disertai dengan kelainan kulitnya kayak apa? Kayak herpes. Nah, jadi kalau seandainya tidak bisa dia menggerakkan keningnya, untuk kening, senyumnya itu nggak sama simetris kanan kiri, keluarnya. Dan sebelumnya dia adalah herpes, nah berarti itu dicurigai penyakit Ramsay-Hunt syndrome namanya. Nah, kalau seandainya glossopharyngeal nervus glossopharyngeal yang kena biasanya itu ukulannya itu nggak di tengah. Jadi itulah kalau hipoglossus. Nah, hipoglossus itu nggak bisa dia menjulurkan lidahnya. Nah, nervus ini nervus 12, ini nervus 9 ya. Kalau kena di glossopharyngeal nervus 9, ukulannya itu nggak di tengah. Tapi kalau kena hipoglossus 12, nah itu susah menjulurkan lidahnya. Menjulurkan di lidah nervus 12. Nah, pokoknya hal-hal seperti ini, nah, istilah adik harus pahami apakah gejala-gejala nervus cranial ini ada beberapa. Nah, itu. Lalu di sini tuh sebenarnya lesi UMM LMN bedanya kalau UMM itu kerusakan di otak medulla spinalis, kalau LMN kerusakan saraf privat. Ini untuk belajar kekuatan otot, mungkin nanti bisa dibaca aja. Lalu pyramidal tract patient, nah kayak ini. Hemiplegi, berarti plegi kalau kata-kata ada kata-kata plegi neuro ini, nah, itu dia nggak bisa menggerakkan motoriknya nol itu plegi ya. Kalau parise itu bisa dari 1 jadi 3 kekuatannya. Berarti dia tuh masih bisa menggerakkan sedikit itu parise. Tapi kalau plegi murni dia nggak bisa menggerakkan lagi itu memang plegi. Kalau hemi itu setengah ya. Kalau hemiplegi berarti setengah bagian dia nggak bisa digerakkan tangannya itu hemiplegi. Kalau paraplegia itu khas tuh. Kalau paraplegia itu nggak bisa menggerakkan di kedua kakinya paraplegia. Kalau quadriplegia atau orang bisa juga bilang tetraplegia, berarti nggak bisa dia menggerakkan di keempat ekstremitasnya. Itu nggak bisa gerakan tangan nggak bisa, gerakan kaki nggak bisa, gitu kan. Nah, pasien stroke, nah ini juga hemiplegia kalau pasien stroke misalnya ya. Jadi stroke tadi kayak yang kita lihat itu lesinya itu lesi hiporenifan dan itu hanya ada seperti di sisi hemisfer aja. Nah, itu untuk mungkin ini akan kita pelajari berikutnya nanti di trauma-trauma medulla spinalis. Nah, nanti kita akan pelajari juga ada bronchosekuar, ada central medulla lesi sentral, ada lesi peripheral anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, nah, central cord syndrome. Nah, itu kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya. Karena banyak itu akan kita pelajari itu. Nah, Bang, oke. izin mungkin bisa 5 menit lagi, Bang. Oke ya. Lalu movement disorder. Disorder ini, kalau movement disorder pada pasien-pasien yang sering keluar di soal itu adalah pasien-pasien Parkinson ya. Pasien itu Parkinson, gejala yang paling sering itu tremor, trap ya, gejala ingatnya trap ya. Trap itu gangguan tremor, rigiditas, akinesia sama postural instability ya. Itu kalau untuk pasien-pasien ada gejala trap pada orang tua, yang harus kita langsung ke Parkinson. Nah, itu pembagian-pembagian ini nanti kita pelajari seiring waktu penyebabnya, kita pelajari seiring waktunya obat-obat juga. Nah, ada juga diagnosis bandingnya ganglia basalis disorder. Kalau nggak dia Parkinson, bisa jadi ganglia basalis disorder. Atau dia Korea namanya. Keluhannya itu hampir sama, tapi keluhan geraknya itu khas pada Korea. Nanti ada deh screenshot ini, ada deh lihat cara gerak Korea di YouTube nanti. Nah, biasanya tuh nanti ada paham dari sana. Nah, gerakan distonia itu kayak apa, tremor kayak apa. Kalau neuromuscular junction, nah ini pada pasien neuromuscular junction ini kelainan itu pada hubungan antara saraf dan juga otot. Nah, biasa pasien-pasien polio atau pasien-pasien gangguan pada misalnya grafis misalnya. Nah, polio, nah, atau yang kedua, Guillain-Barré syndrome.
Guillain-Barré syndrome. Tadi saya kan tahu kan untuk neuron itu ada akson, ada mielinnya. Kalau Guillain-Barré berarti mielin dari akson itu karena makanya pasien itu mesti proses ini kayak kesemutan. Tapi kesemutan itu awalnya di bawah kaki, lalu ke atas ya, menjalar ke bagian tangan. Kalau dia seandainya hemipleginya pertama di kaki lalu menjalar ke tangan, dia dari pertamanya itu dia paraplegi. Selanjutnya dia tiba-tiba tetrapelegi di tangan. Nah, khas dia ascendant keluhannya itu Guillain-Barré syndrome ya. Kelainan pada gangguan pada di mielinnya pada saraf kaki. Nah, itu ya. Kalau myasthenia gravis, nah ini pada neuromuscular junction tadi ya. Nah, kalau kebalikannya, kalau myasthenia gravis itu awalnya yang itu di pantat, tapi berangsur-angsur ke bawah. Kalau Guillain-Barré tadi itu ke bawah, berangsur-angsur ke atas, tapi kalau myasthenia gravis keluhannya itu biasa ptosis ya, turun matanya yang sebelah sini, tapi nanti jatuh menurun ke bawah gejalanya gitu kan. Nah, itu pada pasien-pasien yang myasthenia gravis ya. Jadi semua kelainan-kelainan myasthenia gravis, Guillain-Barré yang awalnya mungkin dicetuskan oleh infeksi, bisa dari infeksi bakteri, infeksi virus segala macam, tapi nanti biasa seminggu atau 2 minggu itu tiba-tiba dia mengeluh kelemahan itu kalau misalnya dari kaki dia berjalar ke atas itu namanya Guillain-Barré. Kalau dari kelopak mata menjalar ke bawah itu myasthenia gravis. Nah, terakhir demensia ya, gangguan-gangguan pada mengulang lagi. Tadi kita pada kurang kesadaran, epilepsi, stroke, afasia Broca-Wernicke, gangguan saraf kaki, gangguan motorik kayak Parkinson, lalu gangguan neuromuscular junction kayak myasthenia gravis. Myasthenia gravis, Guillain-Barré itu masuk gangguan autoimun ya. Pahami kelompoknya itu di autoimun. Nah, lalu penyakit-penyakit degeneratif pada orang tua itu demensia. Demensia itu dari Alzheimer, bisa dari vaskular. Nah, kayak orang lupa ingatan, kalau seandainya dia sudah Alzheimer, berarti ini pasti paling parahnya. Sudah Alzheimer ini berarti dia tuh sudah nggak bisa, keluarganya sendiri nggak teridentifikasi sama ya, makanya itu disebut dengan Alzheimer ya. Lalu selanjutnya yang vaskular, kalau stroke yang disertai yang terjadi pada orang lansia, lalu selanjutnya dia itu tidak bisa lagi mengingat anaknya atau dia susah menghafal sesuatu, nah berarti itu sudah masuk ke demensia, disebut dengan vascular demensia. Oke ya. Lalu yang ke-9 kita mempelajari gangguan saraf ya. Gangguan saraf itu bisa gangguan infeksi pada saraf. Gangguan infeksi pada saraf di neuro ini ada 2 yang perlu diketahui. Yang kedua keluar neuro itu ada meningitis, ada encephalitis, ada meningoencephalitis. Kalau meningitis khasnya demam, nyeri kepala, kaku kuduk, Brudzinski, Kernik, segala macam meningitis. Kalau encephalitis demam yang kesadaran kejang gitu. Encephalitis. Ini ada meningitis, berarti dari katanya kalau nanti di meningen. Kalau encephalitis, kelainan itu ada di otaknya, makanya dia bisa kejang. Nah, itu ya. Pemirsaannya misal lumbal fungsi, nah biasa itu yang paling sering itu tuberkulus meningitis. Jadi dia katanya pernah riwayat TB, lalu tiba-tiba pas saat pemeriksaan lumbal fungsinya itu cairan LCS itu warna kuning. Ini terapi-terapi bisa ada sendiri, terapi pada orang infeksi gangguan meningitis dan encephalitis. Nah, yang kedua selain meningitis dan encephalitis, yang ketiga maksudnya itu toksoplasma ya, toksoplasma. Pada toksoplasma ini dilihat pada pasien-pasien toksoplasma, ini kan trika lateral ya, trika lateral itu gembung kayak gini, nah itu berikan tokso. Nah, ada yang hiperdense nih kayak global ini, nah itu toksoplasma biasanya. Fokus, abses, nah jarang abses ya, tapi ini jarang soal kalau abses kayak gini bentuknya ya, bulat. Nah, ada hiperdense, lalu di tengah-tengah hiperdense itu ada hipodense gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa dia itu namanya abses. Atau rabies ya, penyakit neurosnya itu rabies juga sering karena gigitan dari hewan-hewan rabies seperti kucing, anjing, monyet dan segala macam. Nah, ada kata-kata di soal tuh riwayat nanti gigit kucing segala macam. Nah, itu juga ke arah rabies. Ya. Lalu selanjutnya Bang, izin itu Bang. yang setelah infeksi ya.
Waktunya udah Kan? habis, Bang. Oh, habis waktunya ya. Sebentar Bang, izin Iya, sedikit Bang. lagi ya. Oh iya, oke, Nah, Bang. untuk di neuro ini juga ada kelainan yang sering itu sakit kepala ya, headache. Nah, sakit kepala di neuro. Nah, sakit kepala di neuro. Nah, ingat ada 3 ini ya yang sering itu ya. Tension headache yang paling atas itu ingat aja dia itu terasa seperti diikat seluruh kepalanya. Migraine headache itu di satu sisi kepala. Lalu cluster headache ini sakitnya lebih dari tension sama migraine dan itu biasanya bisa jadi di satu kepala atau 2 kepala, tapi sering di satu kepala dan disertai dengan rhinorea, otorea, atau kelainan keluar lakrima, hiperlakrimasi, keluar cairan dari matanya dan keluar cairan dari hidungnya. Nah, segi klasternya lebih parah dari headache. Pahami aja itu ya. Tata laksananya ini itu untuk sakit kepala. Nah, terapinya bisa dilihat sendiri terapinya. Lalu selanjutnya ada vertigo ya. Vertigo itu nyeri kepala berputar. Nah, vertigo itu terbagi lagi klasifikasi ini untuk membedakan vertigo. Vertigo itu bisa akibat gangguan perifer atau gangguan di telinga dan secara gangguan pada otaknya. Nah, ini gejala-gejalanya. Mungkin kita akan bahas nanti di kemudian teman-teman berikutnya. Lalu yang di etiologi vertigo ini, ini jenis vertigo ada PVV, vestibular, labyrinthitis, meniar, cerebellar. Jadi tidak semua orang vertigo nyeri kepala berputar tuh diagnosis vertigo. Kerucutkan lagi vertigo itu jenisnya yang mana. Oke. Ini juga sering keluar di UKM di apa ya di semua ya masalah vertigo ini. Nah, meniar juga, meniar tuh masuk vertigo juga, tapi akibat karena gangguan stimulan. Lalu nyeri, nah ini nyeri pada nyeri pinggang biasanya. Soal nyeri pinggang lagi yang ke-10 bahasan tuh nyeri pinggang. Nyeri pinggang biasanya sering itu adalah hernia nukleus pulposus karena herniasi dari diskus intervertebralnya, titik sarafnya, ya nyeri pinggang menjalar ke kaki, ANP. Nah, yang sering juga ischialgia, selain ANP juga ada ischialgia. Nah, ANP bisa dilihat aja, tesnya Bragar, Tasek, Petrik, kontrapetrik, femoral, dan segala macam itu ya untuk HNP pelaksana juga ini. Dan selanjutnya kalau seandainya HNP tadi itu kan kelenanya di tulang belakang. Tapi kalau seandainya kelenanya di tangan, Bang, kan? Nah, di tangan yang itu nama itu carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome terdeteksinya saraf medianus ya pada tangan. Medianus yang sarafi bagian palmar dari 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kalau seandainya keluhannya di ulnar, berarti keluhannya di jari 4 dan 5 ini di ulnar, di palmar, sedangkan kalau dorsal, keluar radialis itu bagian dorsal. Ini ya, keluhannya sama, paris-parisi pada tangan, keluhan pada tangan. Ini bisa dibaca, nanti mungkin bahannya akan lebih juga ya, jadi bisa dibaca-baca aja. Cuman adik-adik harus paham, ini masuk kelainan di neurologis yang sedang saraf terjepit ya. Mulai dari HNP tadi, yang sakitnya di pinggang, sampai sakitnya di tangan. Ini tanggung bisaannya. Oke, baik guyon. Kalau guyon ini ulnaris, tapi dia tuh di guyon kanal terjepitnya. Kalau tarsal, di tibialis posterior, terjepitnya di sini, di bagian ankle. Oke, mungkin itu aja untuk neurologi. Mungkin tadi Bang, ya kita nggak cukup bahas sampai psikiatri ya, tapi setidaknya untuk pengenalan mengenai neurologi, penyakit-penyakit tadilah yang mungkin harus ada kuasai. Insya Allah terkuasai sama adik penyakit-penyakit seperti itu, udah bisa adik untuk ikut ibarat itu menjawab soal-soal ilmu gitu. Kita soalnya terputar-putar penyakit itu. Sebenarnya kalau kita ingin tahu penyakit di neurologi ini banyak, cuman kita kan fokusnya sekarang untuk olimpiade ya. Jadi kalau olimpiade penyakit-penyakit tadi yang sering-sering dikeluarkan karena penyakit-penyakit itu yang sering muncul di klinis di lapangan. Oke, mungkin maaf ya karena tadi waktu sedikit ya. Jadi terima kasih atas perhatian adik-adik. Akan saya moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Pram atas pemaparannya. Mungkin sebelum ditutup, ada KBT yang ingin bertanya, mumpung ada Bang Pram ini di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada teman-teman yang mau bertanya, boleh di chat atau langsung unmute aja.
Gina, ini selanjutnya ada apa lagi kan? Tes lagi ya untuk seleksinya. Kenapa Bang? Ada tes lalu nanti ada kayak yang tahun kemarin itu ya, Iya binaan-binaan per Bang, kelompok-kelompok itu. iya Bang. Nanti setelah pemilihan ada pemaparan materi lagi juga Bang. Oke. Baik, mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan ini dari KBT semua, bisa disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada, mungkin bisa ditanyain ke Bang Pram. Kita masuk ke agenda berikutnya aja, yaitu dokumentasi dan juga penyerahan sertifikat. Gina izin untuk share screen buat sertifikatnya ya, Bang. Udah kelihatan belum ya? Masih file yang kebuka, Gin. Bentar.